Oke, silakan presentasinya dimulai. Siapa boleh Raisen dulu untuk kelompok 2 siapa aja? Oke, baik, bisa kita mulai ya. Sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan presentasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Haikal Dinto Pratama. Di sini tugas saya sebagai moderator untuk presentasi pada hari ini. Adapun hari ini yaitu kita akan kelompok 2 akan memaparkan mengenai teori belajar behavioristik yang memiliki kelompok 2 memiliki anggota sebentar. Kelompok 2 memiliki anggota sebanyak 6 orang, yaitu Dinda Riani, Dahlia, Nahdia Maulani, Getsa Kurota, Siska, dan Rizka Rahma. Oke, untuk kelompok 2, silahkan bisa dimulai untuk presentasinya. Terima kasih. Setelah terdapat kendala, Ya, apakah sudah terlihat sebelumnya? sudah. Sudah ya. Oke. Baik, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang teori belajar behavioristik. Kelompok kami terdiri dari 6 orang, yaitu Dahlia, Dindariani Putri, Gait Sakurota Aini, Nahdia Maulani Fansuri, saya sendiri, Rizka Rahmadini, dan Siska. Dengan dosen pengampu yaitu Dr. Murni Wenarsi, SPD MPD. Selanjutnya, pokok materi yang akan dibahas yaitu ada 6. Yang pertama, konsep teori behavioristik, prinsip-prinsip teori behavioristik, ciri-ciri teori behavioristik, tokoh-tokoh dalam teori behavioristik, implementasi teori behavioristik, kelebihan dan kekurangan teori behavioristik, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Serta nanti juga ada kuis ya. Nah, oke, langsung aja. Yang pertama ada konsep teori behavioristik. Konsep teori behavioristik itu teori behavioristik
atau yang biasa disebut juga dengan teori belajar tingkah laku dicetuskan oleh Gage dan Berliner dalam teori ini orang yang belajar itu berkedudukan sebagai individu yang pasif, sedangkan seseorang dianggap telah belajar jika dia menunjukkan perubahan dari perilakunya. Nah, menurut teori ini tuh belajar yang penting tuh ada input dan output. Nah, input itu berupa stimulus dan output berupa respon. Nah, terus teori belajar behavioristik ini juga pertamanya dicetuskan oleh Gates dan Berliner, lalu berkembang lagi menjadi aliran dalam psikologi yaitu behaviorism. Baik, selanjutnya kita akan membahas prinsip dari teori behavioristik. Prinsip dari teori behavioristik yang pertama yaitu reinforcement dan punishment. Reinforcement itu nama lainnya penguatan. Reinforcement ini terbagi menjadi dua, yaitu reinforcement positif dan reinforcement negatif. Nah, reinforcement positif itu artinya ada sesuatu yang diberikan atau reward ya. Sebagai contoh kasus, ada seorang anak yang pada dasarnya dia memiliki sifat pemalu gitu. Nah, diminta oleh guru untuk maju ke depan kelas untuk menceritakan sebuah gambar yang telah dibuat oleh anak tersebut. Nah, setelah anak tersebut selesai membacakan cerita, guru memberikan pujian dan teman-temannya bertepuk tangan gitu ya. Nah, kalau misalkan hal ini terjadi secara berulang-ulang gitu, maka pada akhirnya si anak akan lebih berani untuk maju ke depan dan besar kemungkinan gitu sifat pemalunya akan hilang. Nah, reinforcement di sini itu berupa pujian yang diberikan oleh gurunya dan tepuk tangan yang diberikan oleh teman-temannya. Terus ada reinforcement negatif, itu artinya ada sesuatu yang dikurangi ya. Sebagai contoh, ada seorang ibu yang setiap pagi itu memarahi anaknya karena tidak membersihkan tempat tidurnya gitu. Tetapi pada suatu pagi, anak tersebut membersihkan tempat tidur tanpa disuruh dan si ibu tidak memarahinya. Sehingga anak tersebut semakin rajin untuk membersihkan tempat tidur, diiringi dengan berkurangnya frekuensi kemarahan si ibunya. Lalu ada punishment. Punishment itu kan artinya hukuman ya. Punishment itu terbagi menjadi dua, yaitu punishment positif dan punishment negatif. Punishment positif itu artinya ada sesuatu yang diberikan sebagai hukuman. Sebagai contoh, guru memarahi siswa yang terlambat masuk sekolah dengan harapan siswa tersebut tidak mengulangi di kemudian hari. Lalu ada punishment negatif, itu artinya ada sesuatu yang dikurangi atau dihilangkan. Sebagai contoh, ada seorang anak yang suka bermain game gitu, sehingga dia sering tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, sehingga orang tuanya itu menyita atau mengambil handphone dari anaknya dengan tujuan supaya anak tersebut mengerjakan PR-nya dahulu baru bermain game. Lalu, reinforcement dan punishment ini sejujurnya lebih dihindari punishment ya, karena dapat menyebabkan hal-hal yang tidak mengenakan. Misalkan perasaan kesal gitu atau benci atau bahkan trauma gitu pada kasus-kasus yang ekstrim. Lalu ada prinsip teori behavioristik yang kedua, yaitu primary and secondary reinforcement. Primary reinforcement adalah penguatan secara alami yang artinya tidak perlu pembelajaran. Nah, sebagai contoh gitu misalnya, kita kan pasti secara alami bisa tahu ya apa makanan kesukaannya, apa makanan kesukaan kita gitu, minuman kesukaan ataupun warna kesukaan. Lalu ada second reinforcement, yaitu penguatan dari hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran di sini itu berupa pengalaman ya. Sebagai contoh, ada seorang anak gitu, ketika dia menolong orang lain, dia diberikan pujian, diberikan ucapan terima kasih, diberikan senyuman, sehingga dia suka gitu. Kelak ia akan menjadi orang yang suka menolong orang lain. Lalu ada schedule of reinforcement atau mengacu pada jadwal untuk menentukan when atau why reinforcement diberikan setelah perilaku muncul. Nah, contoh ini biasa kita temukan di dalam dunia bisnis gitu atau pekerjaan ya. Sebagai contoh,
seorang karyawan itu diberikan penguatan positif atau reinforcement positif ya, seperti bonus ketika dia telah melakukan 4 kali kinerja baik gitu ya. Ketika dia telah melakukan 4 kali kinerja baik, bukan setelah dia sekali melakukan kinerja baik. Terus ada kontingensi manajemen. Kontingensi manajemen itu merupakan prinsip yang berhubungan dengan kesehatan mental seseorang. Nah, kontingensi manajemen ini diberikan untuk memberikan perawatan mental gitu kepada seseorang ya. Lalu selanjutnya ada stimulus control in operant learning. Nah, stimulus ini mengendalikan rangsangan untuk menghasilkan perilaku yang diharapkan. Perilaku yang diharapkan itu seperti keterampilan sosial, terus manajemen diri, keterampilan akademik, mampu mengontrol emosi, dan mampu mengendalikan rasa takut. Lalu yang terakhir, prinsip yang terakhir itu the elimination of response, yaitu prinsip penghapusan perilaku yang tidak diinginkan. Perilaku yang tidak diinginkan itu seperti agresi gitu ya, atau depresi ya. Agresi itu perilaku yang berpotensi untuk menyakiti orang lain, seperti memukul gitu ya, atau mengancam. Nah, selanjutnya akan dijelaskan ciri-ciri dari teori behavioristik oleh Dahlia. Baik, terima kasih Siska. Selanjutnya ada ciri-ciri teori behavioristik. Yang pertama itu mengutamakan pengaruh lingkungan. Karena begitu besarnya pengaruh lingkungan dalam membentuk perilaku seseorang. Misalnya pengaruh itu berasal dari orang tua, guru, saudara, bisa juga dari teman-teman, dan orang lain. Maka pengaruh tersebut akan merespon suatu stimulus dari lingkungan. Jadi sebagai akibatnya, maka guru atau pendidik tersebut atau orang lain yang memberikan stimulus akan memberikan reward apabila yang dilakukan itu merupakan hal yang positif, dan anak tersebut akan menghindarinya apabila guru akan memberikan punishment sebagai akibatnya. Dan yang kedua, ciri-ciri kedua yaitu hasil pembelajaran fokus pada terbentuknya perilaku yang diinginkan. Jadi orang yang mempengaruhi si anak tadi seperti guru atau orang tua fokus pada tujuan yang akan diinginkannya agar anak tersebut tercapai keinginan atau tujuannya. Yang ketiga, mementingkan pembentukan reaksi atau respon. Jadi reaksi itu seperti stimulus. Jadi orang tersebut memberikan stimulus berupa rangsangan-rangsangan, dan sebagai akibatnya siswa atau murid tersebut akan memberikan respon sebagai timbal balik. Kemudian yang keempat, bersifat mekanistis atau dilakukan dengan mekanisme tertentu. Jadi teori behavioristik ini merupakan suatu di mana perilaku dapat diukur dari hal-hal yang diamati. Yang kelima, menganggap latihan itu adalah hal yang penting dalam proses pembelajaran. Jadi apabila seorang anak diberikan stimulus atau rangsangan oleh orang lain, maka ia akan mengikutinya, dan apabila itu sering dilakukan akan menjadi sebuah kebiasaan, dan itu merupakan sebuah latihan yang penting dalam proses pembelajaran. Next. Berikutnya ada tokoh-tokoh dari teori behavioristik. Yang pertama ada Edward Thorndike. Menurut beliau, belajar akan lebih berhasil bila respon peserta didik terhadap stimulus segera disertai oleh rasa senang atau rasa puas karena mendapat pujian atau hadiah, serta adanya penguatan atau reinforcement. Nah, menurut Thorndike, bentuk paling dasar dari proses belajar adalah trial and error learning, yaitu belajar dengan uji coba, atau yang disebut sebagai selecting and connecting, yaitu pemilihan dan pengaitan. Menurut Thorndike juga, ada 3 teori hukum belajar. Yang pertama, law of readiness, yaitu belajar akan berhasil jika peserta didik memiliki kesiapan belajar. Yang kedua, law of exercise, yaitu belajar akan berhasil jika peserta didik banyak melakukan latihan. Yang ketiga, law of effect, yaitu belajar akan bersemangat jika peserta didik mengetahui dan mendapatkan hasil yang baik. Tokoh yang kedua itu John B. Watson,
Beliau adalah seorang behavioris murni. Kajiannya tentang belajar disejajarkan dengan ilmu-ilmu lain seperti fisika dan biologi yang dapat diamati dan diukur. Menurut beliau, belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon. Akan tetapi, stimulus dan respon tersebut tidak dapat diamati dan diukur secara langsung. Jadi, perubahan-perubahan mental seseorang selama proses belajar tidak perlu diperhitungkan karena tidak dapat diamati. Pandangan utama Watson adalah perilaku manusia ditentukan oleh faktor eksternal yang dapat dikontrol dan ada hukum yang mengaturnya. Jadi menurut beliau, apa yang diingat dan dilupakan itu ditentukan oleh seberapa seringnya sesuatu digunakan atau dilakukan. Dengan kata lain, sejauh mana sesuatu dijadikan habit, faktor yang menentukan adalah kebutuhan. Teori dari Watson ini fokus pada cara merawat keluarga yang sakit, di mana nantinya orang tua mampu melakukan perawatan pada anak-anaknya yang sakit hidrosefalus, yaitu kondisi saat terjadinya penumpukan cairan berlebihan di dalam otak yang dapat mengganggu kinerja otak. Nah, misalnya nih, ada seseorang yang rajin olahraga. Itu kan awalnya dia butuh tubuh yang sehat, yang bugar gitu. Makanya, nah gimana biar dia dapetin badannya sehat itu kan dengan olahraga. Nah, olahraga itu dia lakuin setiap hari sampai akhirnya olahraga itu jadi perilaku dia untuk hidup sehat. Nah, perilaku itu kan berasal dari kebiasaan dia berolahraga ya, bukan karena dia ingin, tapi karena dia butuh biar tubuhnya sehat gitu. Selanjutnya ada tokoh Edwin Guthrie. Teori Guthrie ini merupakan salah satu aliran psikologi yang memandang individu hanya dari sisi fenomena jasmania dan mengabaikan aspek-aspek mental yang dengan kata lain, behaviorisme ini tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan individu dalam suatu belajar. Kemudian untuk tokoh Clark Hull, teori Hull adalah teori belajar behavioristik yang dipengaruhi oleh adanya teori evolusi Charles Darwin. Teori evolusi Charles Darwin itu isi besarnya yaitu seluruh fungsi tingkah laku yang berfungsi supaya organismenya ini tetap bertahan hidup. Jadi bagi Hull, seluruh fungsi tingkah laku itu berfungsi supaya kelangsungan hidup tetap terjaga. Maka dari itu, teori Hull mengatakan bahwa kebutuhan biologis dan pemuasan kebutuhan biologis dalam posisi sentral. Nah, di kebutuhan biologis itu maksudnya individunya ini didorong untuk melakukan atau mengatur sesuatu melalui tingkah laku. Sedangkan pemuasan kebutuhan biologisnya dimaksudkan motivasi manusia sebagai proses dan untuk digerakkan dalam bertindak dan akan dipandu oleh tindakan itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizka. Oke, selanjutnya ada B.F. Skinner. Beliau ini adalah pencetus dari operant conditioning, teori operant conditioning. Teori operant conditioning ini dia memakai tikus dan burung merpati sebagai percobaannya, yaitu dimasukkan ke dalam Skinner box namanya, yaitu jika inti dari penelitian itu yaitu jika si objek ini, dalam hal ini tikus, memencet yang di hijau ini, tombol yang hijau, maka dia akan mendapatkan reward. Sedangkan kalau dia itu nakal atau menekan yang merah, dia itu akan mendapat suara-suara yang mengganggu si objek ini gitu. Dan operant conditioning ini juga tadi udah dijelasin ya, unsur-unsur yang memiliki penguatan dan hukuman. Oh ya, dari penelitian yang Skinner's box ini disimpulkan bahwa tingkah laku manusia itu dipengaruhi oleh lingkungan atau variabel eksternal serta dapat diubah dan dibentuk.
Selanjutnya unsur-unsur. Unsur-unsurnya kan ada penguatan. Nah, penguatan itu bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan terjadinya suatu perilaku tersebut di masa depan. Lalu sedangkan kalau hukuman itu tujuannya untuk menurunkan kemungkinan terjadinya suatu perilaku di masa depan. Nah, contohnya, di sini ada penguatan positif dan penguatan negatif. Kalau penguatan positif itu adding stimulus. Pokoknya kalau yang positif ini dia adding stimulus ya, menambah stimulusnya atau menambahkan perilaku ke objek atau individu tersebut. Nah, kalau penguatan positif dia adding stimulus such as reward. Jadi, misalnya ada suatu murid, dia bisa menjawab soal atau perform di depan kelas, lalu dia diapresiasi dan diberi feedback positif oleh teman-teman dan gurunya tersebut, maka kemungkinan yang akan terjadi di masa depan dia akan bersemangat untuk melakukan hal itu lagi gitu. Terus yang kedua ada penguatan negatif. Penguatan negatif itu removing an unpleasant stimulus. Jadi kalau yang negatif itu dia dikurangi atau diambil suatu perilaku terhadap individu itu gitu. Nah, kalau penguatan negatif ini contohnya seorang profesor bilang ke murid-muridnya kalau misalnya kalau nggak ada yang bolos di kelas dia dalam semester ini, maka murid-muridnya itu mereka nggak harus mengambil final test gitu. Nah, stimulusnya itu dia removing an unpleasant stimulus. Nah, itu dia final testnya itu sebagai unpleasant stimulus. Jadi diambil gitu. Nah, kenapa harapannya biar si murid-muridnya itu jadi rajin dan nggak bolos ke kelas profesor itu. Nah, selanjutnya ada hukuman atau punishment, hukuman positif. Dia punish by application, kan adding stimulus juga ya. Kalau positif itu misalnya dimarahin pokoknya dia dimarahin gitu kalau ada yang salah atau dia melakukan, misalnya dia menyela guru ketika gurunya itu menjelaskan atau ngobrol sendiri. Nah, guru itu akan marah dan memberi nasihat kepada murid itu. Nah, nasihat itu atau marahan itu adalah punishment yang positif di sini ya, punishment yang positif karena dia menambah atau memberitahu, ya menambah stimulus ke individu itu biar individu itu tidak melakukan kesalahan yang sama di masa depan. Terus habis itu hukuman negatif. Kalau hukuman negatif kan removal, mengambil. Nah, apa yang diambil? Misalnya ada anak ini dia main HP terus seharian, nyampe males bersihin kamar misalnya, atau males ngerjain tugas. Nah, itu si orang tua atau guru itu bisa mengambil HP tersebut gitu, biar si anak ini uh, bersihin kamarnya dulu atau ngerjain tugasnya dulu gitu. Gitu. Jadi dia removal, mengambil sesuatu dari individu tersebut. Selanjutnya, Dinda. Nah, selanjutnya ada implementasi dari teori behavioristik. Semisal ada kasus nih, seorang anak itu mampu berhitung penjumlahan dan pengurangan meskipun dia belajar dengan giat, tetapi dia itu masih belum bisa mempraktikkan penjumlahannya. Maka, ia itu belum bisa dikatakan belajar karena belum menunjukkan perubahan tingkah laku sebagai hasil dari belajar. Nah, kenapa dikatakan demikian? Karena dari yang oleh dijelaskan sebelumnya, teori behavioristik sendiri itu mengharapkan output berupa respon. Nah, maksudnya respon itu tuh apa? Jadi kalau semisal si anak ini udah belajar matematika nih, belajar pengurahan dan penjumlahan, nah harusnya tuh output yang dia hasilkan harusnya tuh dia tuh bisa menerapkan penjumlahan dan pengurangannya gitu loh di kehidupannya, baik itu di kehidupan sehari-hari maupun di pembelajarannya kayak gitu.
Terus teori ini tuh cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktik dalam pembiasaan yang mengandung unsur kecepatan, spontanitas, dan daya tahan. Kalau semisal kita kaitin sama pembelajaran matematika nih, dalam proses belajarnya, siswa itu tuh seharusnya nggak dibolehin atau nggak dianjurin buat menghafal rumus sama teori, tapi lebih dianjurin untuk memahami. Karena dengan kita memahami itu, kita bisa mengerjakannya dengan tanpa perlu melihat rumus lagi. Kalau kita cuma ngafalin gitu kan, bakalan susah dikasih teori ini, kita hafalnya teori itu, tapi kalau dikasih kasus yang lain, teorinya itu sama, tapi soalnya beda sama yang sebelumnya, itu kita bakal bingung kayak gitu. Baik, yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari teori behavioristik. Untuk kelebihannya, yang pertama, bisa membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar. Mengapa? Karena tadi guru akan memberikan stimulus atau rangsangan kepada siswa atau muridnya. Jadi, guru tersebut harus memberikan rangsangan atau stimulus yang tepat. Apa yang mau atau diinginkan oleh siswa tersebut, sehingga siswa tersebut akan memberikan respon yang dikehendaki oleh pendidik atau guru. Yang kedua, kelebihannya mampu membentuk suatu perilaku yang diinginkan dengan mendapatkan pengakuan positif, atau yang tadi sebagai hadiah atau reward. Kemudian perilaku yang kurang sesuai mendapat penghargaan yang negatif atau punishment atau hukuman yang didasari dari perilaku peserta didik yang tampak tadi. Kemudian yang ketiga, materi yang diberikan itu sangat detail. Karena materi pembelajaran pada teori behavioristik ini dirancang secara khusus, sehingga sangat detail. Jadi peserta didik itu bahkan akan memiliki niat dan tekad untuk mempelajari sesuatu yang diajarkan oleh pendidik itu. Juga ditambah dengan ada praktik-praktik teori belajarnya dan materi yang banyak diberikan oleh pendidik. Dengan harapan peserta didik atau murid tersebut bisa memahami semua pelajaran yang diberikan. Di samping kelebihannya itu, teori behavioristik ini juga memiliki kekurangan. Di antaranya yang pertama, pembelajaran peserta didik hanya berpusat pada guru. Berpusat ini maksudnya pusat sumber pembelajarannya atau sumber ilmunya hanya dari guru. Kemudian siswa berperan sebagai pendengar dalam proses pembelajaran dan menghafalkan sesuatu yang didengar dan dipandang sebagai cara yang efektif. Jadi seharusnya dalam proses pembelajaran itu kan ada timbal balik dari pendidik atau guru dengan peserta didik. Jadi peserta didik tidak hanya berperan sebagai pendengar, ia harus memberikan respon dan guru juga harus memberikan stimulus. Kemudian yang ketiga, peserta didik tidak dapat bebas berkreasi dan berimajinasi. Jadi ini berimbas dari hal yang pertama dan kedua, karena guru merupakan pusat dari proses pembelajaran dan siswa hanya sebagai pendengar. Oke, next. Yang terakhir itu ada kesimpulan. Jadi, setiap individu itu unik. Artinya, setiap individu itu punya perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan tersebut bermacam-macam tuh, mulai dari perbedaan fisik, pola pikir, dan cara merespon atau mempelajari hal-hal baru. Dalam hal belajar, masing-masing individu itu punya kekurangan sama kelebihannya dalam menyerap pelajaran yang diberikan. Oleh karena itu, dalam dunia pendidikan dikenal berbagai metode untuk memenuhi tuntutan perbedaan individu tersebut. Para ahli teori perilaku menganggap perilaku manusia itu sebagai suatu fungsi dari lingkungan langsung, khususnya stimulus yang memancing dan stimulus yang menguatkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Apakah ada yang memiliki pertanyaan? Oke, terima kasih kelompok 2 sudah menyelesaikan presentasinya dengan baik. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya tentang presentasi kelompok 2 pada hari ini, silahkan untuk raise hand dan berikan pertanyaannya.
Baik, di layar saya sudah ada 3 orang, yaitu Anida, Latifa Maila, serta Dwi Agustina. Silakan untuk Anida Mas Abil untuk bertanya terlebih dahulu. Baik, sebelumnya mohon maaf nggak bisa on cam. Pertanyaannya dari Anida itu, menurut kalian, masalah apa yang mungkin terjadi apabila di suatu pembelajaran diterapkan teori behavioristik? Terima kasih. Baik, terima kasih Anida. Selanjutnya pertanyaan kedua, Latifa Maila Nirum, silakan. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya, tadi kan di ciri-ciri teori belajar behavioristik itu dilakukan dengan mekanisme tertentu ya. Nah, mekanisme seperti apa sih yang digunakan pada teori ini? Terima kasih. Ya, sama-sama. Untuk kelompok 2, sudah ada 2 pertanyaan. Apakah ingin dijawab terlebih dahulu atau lanjut ke pertanyaan ketiga? Mungkin lanjut dulu ke pertanyaan 3, nanti kita jawab semuanya. Oke, baik. Silakan kalau begitu Dwi Agustina untuk bertanya. Oke, terima kasih. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2, adakah hal-hal yang harus diperhatikan atau pertimbangkan sebelum menerapkan teori belajar behavioristik? Terima kasih. Baik, terima kasih Dwi. Oke, karena mungkin belum ada yang bertanya lagi, apakah kelompok dua dipersilakan untuk berpikir terlebih dahulu untuk memberikan jawabannya selama sekitar kurang lebih 5 menit. Jika memang sudah ada jawabannya, boleh langsung berbicara. Terima kasih. Untuk pertanyaan dari Dwi, pertanyaannya itu, adakah hal-hal yang harus diperhatikan atau dipertimbangkan sebelum menerapkan teori belajar behavioristik? Izin menjawab, kalau menurut kelompok kami itu ada. Yang pertama, yaitu perhatian guru kepada peserta didik. Kenapa? Hal ini tuh sangat penting, karena guru tuh berhak banget buat memahami karakter dan perkembangan bagi setiap peserta didik. Terus yang kedua itu, mengutamakan pembentukan tingkah laku dengan cara latihan dan pengulangan. Kenapa hal ini penting juga? Karena mengingat output dari teori behavioristik tadi, yaitu perubahan dari tingkah lakunya. Yang ketiga yaitu ada proses belajar mengajar harus dengan stimulus dan respon. Jadi antara stimulus sama respon ini harus imbang, nggak berat sebelah. Seperti itu. Untuk Dwi, apakah menjawab? Menjawab, makasih. Iya. Dan saya izin menjawab pertanyaan dari Anida. Pertanyaannya itu, masalah apa yang mungkin terjadi apabila di dalam suatu pembelajaran diterapkan teori behavioristik? Nah, saya izin menjawab. Di bagian kekurangan tadi kan disebutin kalau pembelajaran itu hanya berpusat pada guru. Nah, hal itu yang membuat peserta didik jadi pasif dan hanya mengikuti apa yang diperintahkan guru, dan peserta didik juga tidak dibebaskan untuk berkreasi yang nantinya hal tersebut itu justru menghambat perkembangan peserta didik. Bagaimana Anida? Apakah sudah terjawab? Insya Allah terjawab, terima kasih. Terima kasih juga Anida. Oke, terima kasih kelompok 2 yang sudah menjawab pertanyaan.
Apakah masih ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Tadi Haikal, saya maaf, sempat masih tanya ada lagi. satu pertanyaan lagi yang belum dijawab tadi. Oh ya, baik. Silakan dilanjutkan. Mohon maaf. Ya, baik. Terima kasih, Haikal dan teman-teman. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Latifah. Pertanyaannya, ciri-ciri teori belajar behavioristik itu tadi ada dilakukan dengan mekanis tertentu atau bersifat mekanistik. Itu yang seperti apa yang digunakan. Jadi kalau kita melihat arti mekanistik itu sendiri adalah di mana sesuatu perilaku itu dapat diukur dari hal yang dapat diamati. Dan bersifat mekanistik itu, jadi harus ada respons dan stimulusnya. Jadi mekanistik itu suatu metode yang dilakukan dengan cara yang halus. Jadi harus dilakukan dengan cara yang halus, tidak boleh dipaksakan dalam artian dari prinsip-prinsip yang rasional, jadi harus masuk akal. Terus dalam teori behavioristik ini, kan tadi sudah itu dijelaskan, memiliki mekanisme tertentu atau bersifat mekanistik atau mementingkan mekanisme hasil belajarnya. Di mana dalam suatu pembelajaran harus ada stimulus perangsangnya dan respon atau sebagai tanggapan. Contohnya, apabila ada peserta didik yang mengejek temannya, kemudian guru memerintahkan peserta didik itu untuk meminta maaf kepada teman yang diejeknya. Awalnya peserta didik yang mengejek itu tidak mau karena ia merasa kalau dirinya tidak bersalah. Kemudian gurunya memberikan rangsangan atau stimulus berupa akan memberikan nilai yang bagus atau reward berupa hadiah barang atau makanan kalau peserta didik itu mau meminta maaf. Jadi karena rangsangan atau stimulus yang diberikan guru, maka peserta didik itu mau merespon dan melakukan atau meminta maaf kepada temannya. Dari contoh tersebut, kita dapat melihat perubahan perilaku yang nyata dan dapat diamati dari peserta didik melalui stimulus tentunya atau rangsangan dari pendidik atau guru. Sekian Latifah, apakah menjawab? Menjawab Dahlia, terima kasih ya atas jawabannya. Baik, sama-sama. Terima kasih juga Latifah. Tadi izin nambahin dari yang Dahlia itu, kan kalau yang Dahlia itu untuk stimulus sama responnya bersifat positif ya. Dari teori behavioristik juga tadi udah ditahu kalau kekurangannya hanya berpusat pada guru. Jadi sini saya mau ngasih contoh kalau stimulus sama responnya bersifat negatif. Masih untuk stimulusnya itu guru, responnya murid. Kalau misalkan dari berpusat gurunya ini ngajarin cara metode atau cara ngajarnya nggak sesuai sama siswa, kayak nggak sesuai dengan karakteristik para siswa di kelasnya, mungkin kan para siswanya ini akan merasa bosan dan cenderung nanti belajarnya nggak sesuai dengan apa yang dimau oleh gurunya. Jadi dari gurunya juga harus bisa nyari metode yang sesuai dengan karakteristik para siswanya. Gitu. Pokoknya jadi teori behavioristik mekanisnya untuk yang negatif seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Halo, apakah suara saya sudah terdengar? Dengar. Oke, maaf tadi ada sedikit kendala dalam jaringan. Oke, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah menjawab dengan baik. Apakah dari teman-teman ada yang bertanya lagi? Jika tidak ada, kita akan lanjut ke sesi kuis.
Oke, karena mungkin tidak ada, kita langsung masuk saja ke sesi kuis. Silakan untuk kelompok 2 untuk memulai. Oke, teman-teman, di sini ada kuisnya. Teman-teman bisa join lewat link yang dikirim atau bisa scan barcode yang ada di layarnya. Sebentar. Ini sudah ada 8 orang yang join ya. Udah ada 9 peserta yang bergabung. Kalau misalnya mau pakai scan barcode, bisa juga. Nih aku tampilin barcode-nya. Sorry. Ditunggu berapa menit ya enaknya ya? Sampai 11.35 mungkin. Kelamaan kayaknya. 11.30 aja kali ya, Ria. Biar ngepasin. Oke deh. Oh, kelas udah penuh. Ternyata hanya 25 peserta yang diizinkan. Sorry. Ini soalnya apa namanya? Masih coba free ya. Jadi nggak bisa banyak-banyak. Oke, berarti langsung mulai aja kali ya. Nah, teman-teman udah bisa dijawab belum? Sudah. Nah, sebentar ya. Ini udah 15 orang yang menjawab. Sampai 25 ya, baru nanti kita ke soal selanjutnya. Oke, sudah 25 yang jawab. Mungkin sebentar. Nah, sudah ketutup ya. Sekarang nomor 2. Yes. Oke, sekarang kita mulai untuk soal yang kedua ya. Oke, semuanya menjawab benar untuk yang pertama. Ada yang belum menjawab, ada 18. Masih ditunggu.
3 orang lagi yang belum menjawab. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya aja ya. Nah, teman-teman boleh bisa mulai menjawab soal nomor 3-nya. Oke, jawabannya aku tutup ya karena udah 2 menit. Kita lanjut soal berikutnya. Nah, di sini berupa short answer. Teman-teman boleh langsung jawab. Bisa langsung jawab. Kayak esai singkat gitu.
Mungkin untuk yang short answer sama kayak tadi ya batas maksimal 2 menit. Jadi teman-teman yang belum ngisi bisa tolong cepat diisi ya biar kita nggak kelamaan juga waktunya. Siska tadi masih ngetik. Masih bisa nggak? Belum di mode slideshow soalnya. Masih bisa jawab nggak? Sepertinya tidak bisa Siska karena udah ditutup. Lanjut soal nomor 5 ya.
Ini sampai 2 menit lagi ya waktunya. Oke, izin tutup jawaban ya. Terima kasih yang sudah menjawab. Oke, makasih teman-teman yang udah join join kuisnya. Nanti nama-nama teman-teman yang udah menjawab, aku kasih ke Haikal buat didata sama Haikal ya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Siska. Oke, berakhir sudah presentasi pada hari ini. Mari kita sama-sama. Oke, sudah selesai presentasi hari ini. Terima kasih kelompok 2 sudah presentasi dengan baik. Setelah ini mungkin kita bisa langsung mengakhiri pertemuan perkembangan peserta didik. Terima kasih kepada teman-teman juga yang sudah hadir pada pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk kelompok 2 silakan untuk menutup presentasi terlebih dahulu. Ya baik, terima kasih. Terima kasih pada teman-teman semua yang sudah menyimak dan bertanya serta mengikuti kuis. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih. Terima kasih kelompok. Terima kasih. Oke, sudah boleh live Zoom-nya juga ya. Haikal juga pamit undur diri. Assalamualaikum.